Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan desain APBN 2025 sudah mempertimbangkan program-program pemerintahan baru. Tak hanya mewadahi program-program pemerintahan baru, Sri Mulyani memastikan APBN 2025 tetap kredibel dan prudent. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit anggaran yang dirancang untuk APBN tahun anggaran 2025 sudah mempertimbangkan seluruh program-program pemerintahan baru. Selain mewadahi pemerintahan baru, Sri Mulyani memastikan APBN tahun depan akan tetap kredibel dan prudent. Kami menanyakan kepada incoming maunya seperti apa. Jadi ini semuanya memang mewadahi tapi tetap dalam rambu prudensial Pak Dolfi. Tapi saya paham yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Jadi kalau kami melakukan ini bukan karena ini mencoba menjadi wadah dari semua dinamika perubahan transisi politik, aspirasi dari incoming government, dari sisi apa prioritas-prioritas yang tetap harus kita jaga, namun APBN-nya tetap kredibel, tetap stabil. Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dapat menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara saat membentuk program-program di tahun mendatang. Sri Mulyani sendiri menyebut APBN 2025 masih dibahas dalam jangkauan defisit 2,21 sampai 2,8%. Sementara itu, Sri Mulyani mengklaim pemerintah mampu menjaga fiskal secara hati-hati dan tetap berkesinambungan. Dan pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan pemerintahan baru di tahun mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini akan kita ulas mengenai postur ataupun desain APBN 2025, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa APBN harus dikelola secara baik dengan mempertimbangkan kemampuannya, terutama di tengah adanya potensi pelaksanaan APBN perubahan pada pemerintahan baru di tahun 2025. Adapun pelaksanaan APBN perubahan atau APBNP ini merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden mendatang yang telah diatur tentunya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Ya, dalam penyusunan APBN tahun 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Koordinasi dilakukan dengan tujuan APBN dapat memfasilitasi program-program yang telah disiapkan oleh pasangan pemimpin tersebut. Sementara itu, pemerintah dan Badan Anggaran DPR ini juga kemarin telah menyepakati postur APBN 2025. Poin-poin yang disepakati yakni menaikkan target batas bawah pendapatan negara menjadi 12,3% terhadap produk domestik bruto dari sebelumnya yang diusulkan pemerintah dalam KM PPKF ini sebesar 12,14% dari PDB. Dengan demikian, target pendapatan negara dalam postur RAPBN 2025 dipatok pada rentang 12,3% hingga 12,36% dari PDB. Kemudian target defisit batas bawah ini diturunkan dari 2,45% ke 2,29% dengan target batas atas tetap yakni 2,8%. Sementara belanja negara ditetapkan batas bawahnya di 14,59% PDB dan batas atas di 15,18% PDB. Belanja pemerintah pusat mencapai 10,92% hingga 11,17% dari PDB dan belanja melalui transfer ke daerah 3,67% sampai 4,01% terhadap produk domestik bruto. Ya, pemirsa, selanjutnya masih terkait dengan APBN 2025, yakni mengenai isu defisit APBN yang dikatakan berpotensi membengkak alias melampaui angka 3% dari produk domestik bruto. Isu ini pun langsung ditanggapi oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Seperti apa jawaban pemerintah terkait hal ini? Berikut kita simak informasinya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara mengenai kekhawatiran pelaku pasar terhadap defisit anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang digadang-gadang berpotensi membengkak.
Airlangga memastikan defisit APBN 2025 tetap terjaga di bawah 3% dari PDB, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Ia memastikan angka defisit ini berbeda dengan negara-negara lain seperti Perancis, Jerman, dan Italia yang defisit anggarannya sudah berada di atas 3% PDB. Terkait kekhawatiran publik, Menko Perekonomian juga menepis bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini sebagai alarm dari pelaku pasar keuangan agar pemerintahan Prabowo Gibran bisa menjaga kesinambungan fiskalnya dalam batas yang aman. Airlangga melanjutkan bukti pemerintahan selanjutnya yang tetap menjaga batas aman defisit anggaran terlihat dari kesepakatan pemerintah dan DPR RI yang menetapkan target defisit RAPBN 2025 pada kisaran 2,29% hingga 2,82% dari PDB. Menko Perekonomian berharap rancangan defisit tersebut dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini dan ke depannya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, DPR bersama pemerintah menyepakati postur APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin yang disepakati yakni penurunan batas bawah defisit APBN 2025 dari sebelumnya 2,45% menjadi 2,29% dari produk domestik bruto. Sementara itu pemirsa, sebelumnya Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas mengusulkan angka target defisit yang cukup berbeda dari yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah dalam KEM PPKF. Kepala Bappenas mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk bisa menurunkan target defisit APBN menjadi hanya 1,5% sampai 1,8% agar dapat memberikan ruang gerak bagi pemerintahan baru. Kepala Bappenas menyebut untuk menurunkan defisit sebesar 1%, pemerintah bisa menyesuaikan kembali anggaran belanja pemerintah pusat untuk dikurangi hingga 230 triliun rupiah. Selain itu, Kepala Bappenas juga menyebut pemerintah juga bisa membuka opsi untuk memangkas anggaran subsidi yang dinilai cukup besar dari tahun ke tahun. Sementara itu pemirsa, terkait defisit APBN 2025, staf bidang ekonomi, industri, dan global markets dari Bank Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto menilai dengan kondisi asumsi defisit fiskal APBN masih di bawah 3%, maka sesungguhnya masih ada ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program populis kampanye pada pemilu lalu. Salah satunya yakni makan bergizi gratis, di mana Mirdal menyampaikan untuk program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur nasional maupun ibu kota Nusantara juga masih bisa direalisasikan melihat ruang anggaran yang masih tersedia. Meski demikian, saat anggaran sudah mendekati limit, maka aktivitas belanja dari beberapa program infrastruktur nasional ini dapat dikaji ulang ataupun digeser ke tahun berikutnya. Ya pemirsa, selain mewadahi program-program prioritas pemerintahan baru, APBN 2025 juga ternyata masih memiliki pos beban lainnya, yakni penyertaan modal negara ke sejumlah BUMN. Lantas seberapa besar APBN 2025 harus menanggung beban suntikan modal ke BUMN? Berikut informasinya. Pemerintah dinilai perlu menjaga kehati-hatian fiskal pada tahun depan. Sebab APBN 2025 harus bekerja keras untuk membayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun rupiah dan membayar program prioritas pemerintahan baru. Selain itu, APBN 2025 juga diminta untuk memberikan suntikan modal kepada badan usaha milik negara melalui PMN. Belum lama ini, Kementerian BUMN mengusulkan pernyataan modal negara tahun 2025 sebesar 44,24 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa usulan PMN tersebut sebagian besar merupakan penugasan pemerintah dengan porsi 69% atau senilai 30,4 triliun rupiah. 69%. Jadi yaitu sebesar 30,4 triliun. Lalu untuk pengembangan usaha yaitu 27%, yaitu 11,8, dan restrukturisasi 4%, yaitu 2 triliun. Jadi porsi terbesar tetap penugasan. Nah, disinilah ya kita tetap mengharapkan untuk cadangan daripada investasi ini kita bisa mendapatkan maksimal. Lebih rinci, Menteri BUMN menjelaskan PMN yang bertujuan untuk pengembangan usaha akan mendapat porsi 27% atau 11,8 triliun rupiah dan restrukturisasi sebesar 4% atau 2 triliun rupiah. Sementara itu mengenai alokasi PMN, Hutama Karya akan mendapat kucuran terbesar yakni sebesar 13,66 triliun rupiah
untuk melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan fase 3. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies atau Celios, Nailul Huda menilai tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dengan beban program yang terlampau besar. Sementara pemerintah juga tidak optimal mengerek pendapatan negara melalui perpajakan. Untuk itu ia menyatakan bahwa program-program ambisius seperti IKN, proyek strategis nasional hingga makan siang gratis harus dipikirkan ulang. Di sisi lain ia berpendapat bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah memberi tantangan bagi pemerintahan baru di tahun depan dengan memasang target defisit APBN mendekati 3%. Di saat yang sama ia justru mendukung usulan dari Bappenas yang meminta menurunkan defisit anggaran APBN di kisaran 1,5% hingga 1,8%, di mana menurutnya angka tersebut ideal untuk pengelolaan APBN ke depan. Ya pemirsa, kita nantikan bersama bagaimana kemudian detail secara lengkap bagaimana kemudian APBN 2025 akan disusun oleh pemerintah yang nanti juga akan mengakomodir sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan baru pada tahun 2025. Dan tentunya publik harus terus mengawal dari rancangan dan juga nanti bagaimana pelaksanaan dari belanja negara di tahun 2025 mendatang. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.